lap-lap aja. Saya pensiunan 4C, Bapak guru, sekarang jadi kerja ngelap-ngelap hanya dikasih makan. Karena dari pensiun 0, dari BLN 0, belum pernah kelunting sekalipun Bapak. Itu ternyata setelah saya di grup, itu kok bukan hanya saya sendiri, saya agak ayem. Banyak temennya kayak gitu, pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan guru. Saya ketemu dengan para pensiunan korban, nama saya agak nggak senang gitu. Tapi kayak gitu saya mohon Yang Mulia gimana supaya nyawa orang banyak. Sudah berapa orang yang meninggal Pak di Bali karena sudah tidak punya apa-apa, rumahnya sudah tergadai habis, disita sama bank semua. Dari dalam hal ini Bapak Ketua bersenah semua anggota Dewan Komisi 3 yang saya sangat hormatin, tolong Pak, tolong. Bagaimana caranya? Malah saya punya tekad kalau bisa saya bisa lapor sama Pak Prabowo Pak. Benar. Udah, nanti kita sampaikan Bu. Iya Pak, minta tolong sekali Pak, agar didengar suara kita, suara rakyat ini yang kecil Pak. Ya tolong sekali kami Pak. Bu, sama nggak Bu? saya dari pensiunan Bapak. Ya. Saya korban BLN, saya guru 41 tahun masa kerja, menikmati pensiun di Solo baru 4 tahun, dirayu sama leader BLN ini. Sebenarnya saya nggak mau, tapi didatengin terus Bapak, didatengin, mungkin kayak hipnoterapi itu. Akhirnya SK-nya daripada diem disekolahin. Dalam 2 jam cair Bapak 368 juta. 300 juta masukin di BLN. Saya belum ngeh Bapak, setelah 2 bulan saya, loh kok aku nggak terima gaji. Saya lapor sama suami saya, mah aku begini 300 juta. Suami saya dulu auditor Bapak, diem. 19 hari kemudian meninggal Bapak, suami saya meninggal Bapak. Jadi saya mulai masuk itu Februari, terus Maret, April saya belum ngeh banget. Akhirnya setelah saya sadar, aku Mei itu tahun 25, nanti sampai tahun 2039 aku nggak dapat pensiun. Saya langsung sadar, saya langsung saya ke Polresta Surakarta Bapak, saya langsung ke pengaduan, saya nggak nanya siapa-siapa, saya merasa ditipu, ini mesti orang penipu, saya rasa. Terus udah itu saya lapor, saya bilang sama suami saya meninggal, saya tambah ngenes apa Pak, saya pensiunan 0. Terus dari BLN-nya 0, ini sudah berjalan 1 tahun, saya nggak dapat apa-apa. Untung ada temen yang ngasih makan, udah kamu lap-lap aja. Saya pensiunan 4C, Bapak guru, sekarang jadi kerja ngelap-ngelap hanya dikasih makan. Karena dari pensiun 0, dari BLN 0, belum pernah kelunting sekalipun Bapak. Itu ternyata setelah saya di grup, itu kok bukan hanya saya sendiri, saya agak ayem. Banyak temennya kayak gitu, pensiunan polisi, pensiunan tentara, pensiunan guru. Saya ketemu dengan para pensiunan korban, nama saya agak nggak senang gitu. Tapi kayak gitu saya mohon Yang Mulia gimana supaya pensiunan ini mau bagaimana lagi, apa saya harus siap mati. Jadi saya mohon bantuannya, kalau perlu uang pensiun itu bisa berjalan lagi supaya pejuang ini bisa hidup kembali. Itu aja. Iya, Terima kasih. Terima kasih Bu. Insya Allah kita perjuangkan maksimal. Sama nggak nih Bu? Iya. Satu lagi Pak dari Bali. Iya. Terima kasih. Yang di belakang dulu Bu. Iya, saya Eunike dari petani. Jadi di antara ribuan petani juga yang menjadi korban penipuan BLN. Jadi dampak penipuan ini sudah sangat melumpuhkan aktivitas kami dalam bertani karena cash flow-nya mandek Pak. Cash flow-nya macet, tidak berjalan dalam setahun ini. Jadi mulai banyak kemarin saya tanyakan komunitas tani yang bersama saya itu mulai banyak yang kehilangan lahan karena desakan perekonomian yang semakin menekan, terpaksa menjual lahannya. Kalau itu kurang, menjual lagi satu demi satu karena untuk menutup beban hutang yang baru, yang tadinya tidak berhutang menjadi berhutang dengan hutang-hutang baru. Nah, kalau kita umpamakan, kita ini sudah berada di medan perang
perang melawan krisis pangan nasional, melawan krisis lingkungan, krisis energi dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang perang kalau logistik kita dilemahkan, dilumpuhkan oleh kasus-kasus semacam penipuan PLN ini yang melanda langsung ke petani, karena kami berada di garis depan di medan perang tadi. Mohon dengan sangat untuk Bapak-Bapak Dewan di Komisi 3 ini untuk menjadi tumpuan harapan kami yang terakhir. Kami mengadu kepada siapa lagi kalau bukan ke rumah kami yang kami cintai ini. Kami masih punya komitmen yang tinggi untuk merawat tanah, merawat tradisi bertani kami kepada anak cucu kami, supaya untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara kami, kita ini bersama, termasuk anak cucu panjenengan semua, kita semua, supaya terjadi bangsa dan negara ini menjadi makmur lagi, jadi cash flow berjalan lagi, perekonomian di desa menjadi sehat lagi, sehingga kita bisa sejahtera bersama. Mohon pertolongannya, mohon bantuannya untuk kita dukung bersama menghadapi situasi perang ini. Kita sedang berperang, jadi mohon dukungannya. Terima kasih. Ya, yang depan Ibu. Terima kasih Bapak Ketua yang saya muliakan, beserta semua anggota Dewan yang sangat saya hormati. Kami, Ibu Imelda ini perwakilan dari Bali, Pak. Jumlah anggota di Bali 1.587 orang dengan jumlah nilai aset itu 1 triliun. Mereka itu Pak sangat sedih karena Bapak tahu orang Bali kan selalu ikut upacara ini itu. Ternyata uang itu sudah tidak ada lagi keluntingan untuk mereka. Apalagi sekarang mau menyambut Hari Raya Nyepi, Pak. Mereka sangat susah dan sangat sedih, Pak. Jadi saya minta tolong dengan hormat dan sangat, bagaimana caranya agar sini kok ini selalu diselesaikan. Saya tidak tahu sakti apa yang dia punya, Pak. Kekebalan apa yang dia punya kok sampai kita tidak bisa menaklukkan orang satu ini. Ya. Saya sangat sedih sekali. Jadi suara orang Bali, Pak, perlu didengar. Mereka sangat sudah ibaratnya terpuruk. Mereka banyak sekali upacara-upacara membutuhkan biaya. Sementara biaya tidak ada turun. Mereka sudah diambil alih oleh Niko. Jadi saya minta tolong dengan hormat dan sangat, tolong Pak, tolong kami, terutama yang di Bali ya Pak ya. Sekarang mau nyambut Nyepi, ada lagi yang sekarang mau ikut Lebaran, mereka tidak punya apa. Saya Pak, dalam usia saya 84 tahun, dengan bersakit-sakit begini, saya datang dari Bali naik pesawat. Saya usahakan karena saya ingin bela saudara saya di Bali semua Pak. Ya, jadi saya minta tolong Pak dengan hormat dan sangat, tolong didengar suara kami orang-orang Bali Pak, agar kami bisa keluar dari terpuruk ini. Saya sudah lapor di Polda, dia bilang, Bu, saya bilang Pak, kenapa saya tidak dipanggil? Saya buat lapor. Oh sudah, saya sudah laporkan ke Mabes. Saya mau ingin tahu, oh sudah ada Bu di sana. Si Dwi ini Pak, ketua cabang kami, Dwi Puji Astuti, dia. Katanya sudah 2 kali dipanggil di Polda, tapi tidak datang. Mengapa Pak? Kok nggak bisa ngambil orang ini? Saya sampai begitu. Ada apa? Hanya Puji Astuti aja nggak bisa diciduk. Itu yang saya menjadi tanda tanya besar Pak. Karena nyawa orang banyak, sudah berapa orang yang meninggal Pak di Bali? Karena sudah tidak punya apa-apa. Rumahnya sudah tergadai habis, disita sama bank semua. Dari dalam hal ini Bapak Ketua bersama semua anggota Dewan Komisi 3 yang saya sangat hormatin. Tolong Pak, tolong. Bagaimana caranya? Malah saya punya tekad kalau bisa saya bisa lapor sama Pak Prabowo Pak. Benar. Udah, nanti kita sampaikan Bu. Iya Pak, minta tolong sekali Pak. Agar didengar suara kita. Suara rakyat ini yang kecil Pak. Ya tolong sekali kami Pak. Cuma itu yang kita bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.